Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk kripto ya, Bitcoin dan juga AVAX. Karena ada good news untuk AVAX. That's why kenapa hari ini AVAX lumayan naiknya gitu ya. Dan sembari nanti malam menunggu ya speech-nya dari Jerome Powell, kemarin ada saya update juga untuk Bitcoin dan juga good news untuk Matic. Ya, jadi yang akan berpindah dari Matic nanti pindah jadi POL ya, atau POL teman-teman, per tanggal 4 September. Jadi kemarin Matic, hari ini AVAX gitu ya. Jadi ya itu beberapa altcoin memang yang bagus-bagus dan mendapatkan update teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya. Overall Fit and Greed Index masih di situ-situ aja, di sekitaran 40-an, 50 gitu ya. Belum beranjak gimana, Bitcoinnya cuma masih sideways doang. Dan ada beberapa altcoin yang masih kuat nanjak. Dan ya ini AVAX ini naik sekitar 12%an ya per 24 jam terakhirnya. Dibandingin altcoin lain, AVAX mendapatkan kenaikan yang lumayan besar. Ini tahu juga lumayan ya, 14%an teman-teman. So ya, hari ini kita akan bahas dulu untuk Bitcoin. Kita lihat dulu teman-teman untuk si Bitcoinnya secara daily gimana sih. Sebenarnya setelah kemarin pembahasan dia udah mampu break ya, sekaligus ya menyelesaikan ya ABC corrective wave-nya. Dia udah break, mampu break ya, teman-teman mau bilang Broden West ataupun channel is okay. Yang jelas adalah setelah dia break, reject dari situ, testing terhadap EMA21 dan juga trendline resistennya. Nah, posisi sekarang ada pemantulan dan ya hopefully ketika memang seperti ini biasanya untuk melanjutkan penguatannya di atas $63.000. Kenapa saya tandain ini adalah previous SNR nih. Pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya di sekitar 63 ribuan something lah teman-teman ya, bisa dipantau. Tapi mengingat nanti malam ada speech-nya Jerome Powell, perlu sekali diantisipasi. Apakah memang nanti adanya kenaikan ya cuman sekedar grab likuiditas saja sebelum dia lanjut turun lagi? Ya kalau memang the Fed itu hawkish gitu ya. Tapi kalau the Fed itu dovish, ya area ini bakal mampu untuk di take out. Ya next target di $66.500 gitu ya. Masih possible untuk si Bitcoin. Nah, jadi bisa sekali diperhatikan untuk news event nanti malam. Cuman memang seperti biasa ketika dia sudah mampu break and ya more or less dia untuk lanjut naik untuk ngejar next area target dulu. Nanti baru kita lihat reaksi seperti apa, apakah memang mampu break atau reject strong atau gimana gitu ya. Cuman overall ya ini udah di follow up dengan baik sekali, tinggal kita menunggu nanti malam untuk si Bitcoin khususnya secara daily time frame gitu ya. Nggak ada yang terlalu bisa ataupun dikhawatirkan sebenarnya kalau kita lihat secara chart pattern seperti ini. Tinggal menunggu Jerome Powell balik lagi ya. Kalau kita lihat time frame 1 jamnya gimana? Yes, hourly-nya sebenarnya ya kita lihat di sini. Kemarin kan dia nggak berhasil break and retest gitu ya. Dia testing lagi aja area supply-nya, kemudian reject teman-teman. Reject yang terjadi pun ya dia masih ketahan nih. Ya di previous low-nya dia. Ini kalau saya tandain di kisaran sini. Ini masih mampu menahan di sekitar 60.100-an dolar lah. Mampu menahan. Dan yang kita perhatikan sekarang adalah ini kan previous SNR. Ini masih nahan ya laju penguatan si Bitcoin atau pemantulan si Bitcoin. Kemudian kita bisa gunakan juga di sini sebuah trendline support. And then di sini juga sebuah trendline resisten. Kita kalau hubungkan seperti ini, tail to tail, and ya here we go. Dia mantulnya itu korektif teman-teman. Ya di dalam sebuah channel. Tinggal teman-teman nanti lihat apakah memang dari area sini sebentar. Dari area sini si Bitcoin ke atas itu cuman bikin jarum terus gitu ya. Kalau dia cuman bikin jarum kayak gini terus-terusan gitu ya, ke atas langsung closing di bawah gitu ya. Ini possible untuk ngelit dia bisa turun lebih dalam lagi. Ya bahkan testing sampai $60.100 kembali. Ya kalau balik lagi catatannya, nanti teman-teman lihat closingnya, wah dia bikin jarum ke atas itu possible untuk dia turun. Berarti memang buyersnya itu mencoba untuk mendorong harga naik, tapi at the same time didorong lagi sama sellernya lebih kuat, akhirnya closingnya seperti itu. Tapi kalau misalkan hal berbeda tercipta dari area sini, dia malah closing bull candle besar, and then next candle-nya beberapa candle ke depan, nah ini korektif turunnya. Ini bisa di-consider untuk dia bisa lanjut naik lagi ya, at least di sekitar $62.200-an lah untuk si Bitcoinnya. Ya jadi sekali lagi ini beberapa syarat untuk si Bitcoin dan juga antisipasi ketika memang dia hanya membuat sebuah tail candle aja before dia melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi palingan itu untuk si Bitcoin. Yang nanyain Bitcoin kita lihat secara time frame besar daily maupun hourly-nya seperti apa. Dan sebelum saya bahas untuk AVAX ya, di sini juga ada
airdrop teman-teman ya. Untuk dox ya, dox token bisa dipantau di video yang ini sekitar 6 hari yang lalu nih ya, di area sini. Atau juga bisa kunjungi Telegram saya yang free teman-teman, ada di link deskripsi bawah video gitu ya. Lumayan lah airdropnya. Oke. Here we go. Ini adalah good news ya untuk AVAX. Jadi crypto asset manager Grayscale offers AVAX token investment in new Avalanche Trust teman-teman. Ya, jadi dari Grayscale sendiri ini menginvest lah bisa dibilang ya pada AVAX token investment ya. Ini untuk Avalanche Trust yang baru. Kita bisa lihat di sini the provider of Bitcoin and Ether ya, Ether ETF ini Ether, ini Ethereum now offers more than atau lebih dari 20 crypto investment produk. Jadi produknya itu lebih dari 20 crypto, salah satunya AVAX teman-teman yang ditawarkan sama Grayscale gitu ya. Ya, kita lihat juga di sini the Grayscale Avalanche Trust offers investor exposure to the AVAX token used to pay, yang digunakan untuk pembayaran fee transaksi, kemudian mengamankan untuk high speednya, sama ultra scalable blockchain. Ya, kemudian di sini Grayscale recently introduce a slew of decentralized AI token fund. Kemudian kita baca-baca lagi ya, ini Crystal Asset Manager, ETF, ya, ini Grayscale ya. Jadi memang untuk announce Thursday ya, offers investor, jadi ya untuk memberikan penawaran pada investor, exposure-nya ke AVAX token itu bisa digunakan untuk pembayaran transaksi fee ya, fee transaksi, kemudian high speed dan ultra scalable kompetitor ya pada Ethereum gitu. Jadi dia atau mereka memberikan opsi lain nih yang bisa menjadi kompetitornya Ethereum. Mungkin orang-orang lebih kenal Ethereum, nah ini ada AVAX juga. That's why kenapa hari ini AVAX menghijau lebih ataupun cukup strong gitu ya, karena kabar berita ini dari Grayscale. So gimana kalau untuk price action ya, kalau misalkan secara news event ini kan bagus ya. Berarti kan AVAX ini masih dipakai lah, dilirik dipakai gitu ya, ketimbang beberapa altcoin lain. Bukannya altcoin lain jelek, tapi AVAX ini menjadi salah satu pilihan dan kabar baik tentunya untuk para holder AVAX, termasuk saya pribadi teman-teman. Dan ya, here we go. Untuk secara daily dia masih berada di dalam falling wedge besarnya teman-teman. Ini adalah falling wedge yang besar ketika dia sudah mengalami rejection atau koreksi semenjak Maret sampai per hari ini. Kita lihat juga hal serupa pernah terjadi juga. Ini waktu terakhir kali ya, up ini pada April 2022, kemudian drop, masuk ke bearish time and bottoming pada Oktober 2023. Di sini juga tercipta hal serupa, adanya falling wedge yang besar teman-teman. Nah, jadi ini karakteristik yang cukup mirip ya pada pergerakan sebelumnya untuk si AVAX teman-teman. Ini ada falling wedge break, kemudian ini ada falling wedge lagi, and ya ongoing ya, hopefully ongoing break teman-teman. Untuk setidaknya lah testing ke preview high-nya dia lah, balik lagi ke sekitar 60-an dolar ya, 62 sampai 60 sampai 70 dolar lah, sekitar range area itu. So kalau memang nanti adanya retracement dan lain sebagainya, kita bisa ukur chance-nya lah ya. Ini di sekitar minimal ya 160% itu dapat teman-teman. Sekitar 160% ya, 150-160% kalau dia testing ke preview high-nya. Saya nggak ngomongin ATH lama loh ya, preview high di sekitar 62 sampai 70 dolar itu udah bagus banget untuk AVAX. Nah, untuk secara daily kemarin memang waktu dia drop adanya peluang ya untuk dia setidaknya turun sedalam-dalamnya, akan testing next area demand ya di sekitar 16-15 dolar. Tapi ya kita lihat ya, nasib pada AVAX berkata lain. Bagus banget justru dia testing ke demand secara daily ya di sini. Lowest price terakhir pada pergerakan 7-8 Agustus. Dan ya kita bisa lihat juga time frame 4 jam biar lebih detail seperti apa. And ya here we go ya. Sebelumnya ada trend resistance ya, dia belum mampu untuk break duluan, malah dia turun lebih bawah ya. Testing di area demand-nya di sini, and then mendapatkan reaksi rebound retest ya. Ini adalah lowest-nya tuh, retest di sini. Saya tandain di sekitar 20,4 dolaran. And yang melanjutkan penguatannya, ini adalah area supply-nya. Kita bisa lihat ini udah mampu di take out, retest, kemudian masih lanjut naik lagi sampai per saat ini ya. Jadi ini adalah beberapa area bahkan yang sudah mampu di take out sama si
AVAX secara time frame 4 jam. Ini 1, 2, 3 gitu ya, udah mampu di take out. So ketika dia dapat koreksi gitu ya, kisaran berapa sih? Kita bisa gunakan Fibo dulu dari internalnya ya, swing low ke swing high, and ya kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa. Di sini ada terdekat 0,3. Ini pas tuh area demand terdekat. Tuh di sini tahanan sebelum dilanjut naik itu di sekitar 24,2 sampai 24,48 dolar. And then lebih bawah ini tuh di previous area supply-nya dia. Nah, ya di sekitar 22,76 sampai 23 dolar lah. Sebelumnya dia juga menjadi tahanan nih. Going up, retest, kemudian boom lanjut naik gitu ya. Jadi ketika memang si AVAX ini masih dapat koreksi dulu, setidaknya kita bisa mengekspektasikan dia turun sejauh-jauhnya testing ke beberapa golden ratio ini sebelum dia akhirnya mencoba tes lagi nih di trendline keramatnya, maybe di sekitar 27,3 dolar lah ya, sekitar 27 dolaran lah sekiranya teman-teman, untuk ketika memang dia akhirnya nanti testing kembali. Dan ya kalau misalkan kita lihat di area sini itu gimana bro, sebentar ya, coba saya markingin di area sini trendline resistant ya. Saya extend ke samping, ini previous SNR nih. Kita bisa lihat previous SNR pada si AVAX. Ini coba saya tandangkan dengan box warna merah. Di sekitar 26,87 sampai 27,5 dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi ya untuk AVAX. Ketika memang dia koreksi, mungkin yang mau memanfaatkan gitu ya, mau buyback itu bisa. Karena ada news event, kemudian breaknya pun cukup strong ya, tinggal kita lihat pullbacknya. Nah, dimana kita bisa re-entry kembali before dia melanjutkan penguatannya kembali untuk AVAX gitu ya. Dan ya kalau dia mampu malah nggak dapat retracement gitu ya, jangan turun dulu, wah dia malah break gitu ya, break dulu testing bahkan sampai 30 dolar, and then adanya rejection, retracement balik lagi ke 26 sampai 27 dolar, yaitu berarti adanya retracement. Ya itu lebih bagus gitu ya, confirm kalau dia mampu break dan ketika retest bisa dimanfaatkan gitu. Jadi balik lagi ini untuk yang konservatif aja, yang mau menunggu ya sampai beberapa area, misalkan menunggu dia ketika retest dulu oke, atau menunggu ketika dia break dulu retest baru dimanfaatkan, is oke teman-teman ya, tergantung dengan style trading kalian masing-masing. Paling itu yang bisa saya update untuk Bitcoin dan juga AVAX kali ini ya. Jadi kabar gembira untuk AVAX hari ini, kemarin itu untuk Matic, Polygon gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya ada XRP juga. Jadi beberapa altcoin mendapatkan good news. Ya semoga ini tanda-tanda ya untuk kita benar-benar bisa menikmati bulan kali ini. Dan ya hopefully all season nanti bisa kita dapatkan hopefully. Tapi kapannya kita nggak tahu. Masih menunggu juga teman-teman, lebih sabar. Sambil menunggu kita tetap ya melakukan pekerjaan di real life, bisnis kita, pekerjaan kita gitu ya. Jaga kesehatan juga biar buruan kali ini kita bisa nikmati dengan sukacita sesuai harapan kita ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.